Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sahabat nasta'in rahimanallah. Dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau juga ya Allah kami meminta pertolongan. Ungkapan permintaan tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditempatkan setelah pernyataan hanya kepada Allah lah segala jenis pengabdian dan penghambaan ditujukan, yakni Iyyaka na'budu. Pernyataan minta tolong ini sangat korelatif dengan fakta bahwa kita adalah hamba yang tidak punya daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan demikian, kita meminta tolong hanya kepadanya agar ia berkenan mewujudkan apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita dan mempermudah prosesnya. Sahabat nasta'in rahimanallah. Permintaan tolong kepada Allah ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sunnatullah dan inayatullah. Sunnatullah yang dalam bahasa lain disebut dengan hukum alam adalah hal-hal yang bersifat sebab akibat, di mana dalam kadar tertentu manusia diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai pengamatan dan pengalaman yang manusia lakukan dan alami. Kalau sakit, misalnya, ikhtiarnya berobat dengan medis atau non-medis yang syar'i tentunya. Kalau ingin banyak pengetahuan, ya harus banyak belajar. Ikhtiar untuk selamat dalam perjalanan adalah menyiapkan kendaraan dengan baik, menggunakan perlengkapan yang diperlukan dan berhati-hati saat berkendara. Agar tidak basah saat turun hujan dan kita ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita harus menggunakan payung dan contoh-contoh lainnya. Sementara inayatullah berkaitan dengan hal-hal yang secara nalar dan logika sulit untuk diwujudkan. Ada kondisi-kondisi kritis tertentu yang membuat kita betul-betul pasrah dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala bentuk ikhtiar yang logis sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Sehingga biasanya kita lebih bersungguh-sungguh saat menyampaikan permintaan tolongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh populer tentang inayatullah ini antara lain dalam kisah-kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari api saat dibakar, Nabi Musa alaihi salam yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bisa memenangkan perang Badar, merupakan bentuk-bentuk inayatullah yang dalam kadar yang jauh lebih kecil mungkin kita juga sering mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat nasta'in rahimanallah. Bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu panduannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran mewakili semua paradigma dan ikhtiar untuk menerima segala ujian dan cobaan sebagai bagian dari hidup yang harus dijalani dan berupaya sekuat daya dan upaya yang dimiliki untuk mencari solusi dari ujian dan cobaan itu. Dan salat adalah wujud pelibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap usaha itu sejak awal hingga akhir. Karena pada hakikatnya kita memang tidak punya daya dan upaya tanpa hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat nasta'in yang mulia, astaghfirukum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.